Assalamualaikum. Like video Ibu Guru ya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh dan soleha yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ibu Guru Ratna. Oh ibu dan ayah selamat. Insya Allah Ibu Guru yang akan membawakan materi hari ini. Jadi untuk anak Ibu Guru yang ada di rumah, mintalah bantuan kepada ayah dan bunda kalian ya, untuk mendampingi kalian dalam belajar. Gunakan kata tolong jika kalian ingin dibantu. Kemudian gunakan kata terima kasih ketika kalian sudah selesai dibantu. Dan jangan lupa ketika kalian membuat kesalahan, ucapkan kata maaf. Nah, anak soleh dan soleha yang ada di rumah, sekarang kita murojaah ya. Pastikan anak Ibu Guru yang ada di rumah sebelum murojaah kalian berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar dan doa kelancaran berbicara. Nah, sekarang kita akan murojaah surah An-Naba dari ayat 1 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Alhamdulillah, itulah murojaah kita surah An-Naba dari ayat 1 sampai 22. Untuk anaknya Ibu Guru yang ada di rumah, sering-sering mengulang hafalannya ya nak ya, agar kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah. Baiklah anak soleh dan soleha yang ada di rumah, sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini ya. Materi pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu tematik dan SPRL. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tematik. Mohon anaknya Ibu Guru disimak baik-baik ya videonya. Materi tematik kita masih di tema 3, kegiatanku, subtema 2, kegiatan di siang hari pada pembelajaran 6.
Muatan bahasa Indonesia menunjukkan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Nah, anaknya Bu Guru, jenis-jenis kalimat itu banyak ya, termasuk salah satunya yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Atau biasa bahasa sehari-hari kita itu menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya, perhatikan ya. Di sini ada 3 contoh yang Bu Guru akan berikan. Yang pertama, Dedi, tolong ambilkan sendok di meja makan. Nah, di sini seolah-olah ada seseorang yang menyuruh atau meminta tolong kepada Dedi untuk mengambilkan sendok di meja makan. Kemudian yang kedua, ayo teman-teman, kita kerjakan tugas ini. Nah, di sini diperintahkan untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, Maria, jangan memegang radio jika tanganmu basah. Nah, di sini diperintahkan bahwa Maria jangan memegang radio jika tangannya basah. Nah, kalimat perintah ini biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat, ya. Nah, jadi tanda seru itu adalah salah satu ciri dari kalimat perintah. Contoh lain yang Bu Guru berikan yaitu ada sebuah percakapan. Jadi kita baca ya percakapan antara Komang dan Ibu Guru. Di sini ada Komang dan Ibu Guru. Komang berkata, "Bu Guru, Komang pamit pulang ya." Kemudian Ibu Gurunya menjawab, "Baiklah, hati-hati ya." "Oh iya, tolong sampaikan kepada teman-temanmu agar mengumpulkan tugas kelompok pekan depan." Kemudian Komang menjawab, "Baik Bu, saya akan sampaikan kepada teman-teman." Ibu Guru menjawab, "Terima kasih Komang." Kemudian Komang membalas ucapan terima kasih Ibu Guru. "Iya Bu, sama-sama." Nah, anaknya Bu Guru yang ada di rumah, dalam percakapan tersebut ada satu kalimat perintah. Ya, dalam kalimat perintah tersebut menggunakan tanda seru. Tolong sampaikan kepada teman-temanmu agar mengumpulkan tugas kelompok pekan depan. Kemudian ada tanda serunya. Nah, itulah kalimat perintahnya ya, Nak ya. Jadi di sini Komang diminta sama ibu gurunya untuk menyampaikan kepada temannya bahwa tugasnya akan dikumpul pekan depan. Seperti itu ya. Muatan PPKN. Kegiatan siang hari sesuai aturan. Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di siang hari. Tapi di sini harus sesuai dengan aturan. Contohnya di sini ada 3 yang Ibu Guru berikan. Yang pertama, makan siang tepat waktu, yaitu kira-kira sekitar jam 12. Kemudian nomor 2, pulang sekolah juga tepat waktu. Kemudian sikap yang ketiga adalah mengganti seragam dengan pakaian rumah. Nah, ini biasa Ibu Guru dapati seorang anak pergi bermain dengan menggunakan pakaian seragam sekolah. Itu tidak boleh ya Nak ya. Jadi ketika pulang sekolah seragamnya harus diganti dengan pakaian biasa. Nah, sebutkan sikap lain yang menunjukkan sesuai dengan aturan di rumah. Kira-kira kegiatan apa lagi ya? Atau sikap apa lagi yang bisa kita lakukan di siang hari? Ada mencuci tangan sebelum makan, kemudian tidur siang, merapikan tempat tidur, membereskan kembali mainannya setelah menggunakannya, dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan di siang hari sesuai dengan aturan di rumah. Selanjutnya, muatan matematika. Menuliskan bentuk panjang suatu bilangan sesuai nilai tempat. Nah, kemarin Ibu Guru Nini sudah menjelaskan tentang nilai tempat ya. Jadi nilai tempat itu Nak terdiri dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Tapi di sini Ibu Guru mau menjelaskan tentang satuan dan puluhan. Nah, anaknya Bu Guru yang ada di rumah, coba perhatikan baik-baik ya Nak ya. Karena pelajaran nilai tempat ini sebenarnya mudah, cuma anak-anaknya Bu Guru mungkin sulit untuk memahami secara cepat. Jadi tolong Nak, ketika Ibu Guru menjelaskan diperhatikan baik-baik ya, disimak baik-baik. Nah, di sini ada 2 nilai tempat yang Ibu Guru akan jelaskan, yaitu satuan dan puluhan. Yang pertama, satuan itu terdiri dari satu angka atau satu bilangan, tidak ada temannya, tidak ada pasangannya.
dia cuma 1. Ya, contohnya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya kemana Ibu Guru? Nah, 10 itu terdiri dari 2 angka, yaitu angka 1 dan 0. Jadi 10 itu termasuk dalam puluhan ya, yaitu 10, kemudian 20, kemudian 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi yang ada kata puluh-puluhnya itu adalah puluhan ya. 10, 20, 30 sampai 90 ya, yang ada kata puluhnya berarti itu adalah puluhan, termasuk puluhan. Sampai di sini paham ya anak soleh ya? Oke, sekarang perhatikan lagi selanjutnya. Di sini Bu Guru berikan satu contoh. Ini bilangan berapa anak soleh soleha? Iya, 12. Nah, untuk lebih mudahnya, manakah satuan dan manakah puluhan? Coba perhatikan baik-baik. 2 ini letaknya ada di belakang. Sedangkan 1 ini letaknya ada di depan. Ya. Jadi, yang angka di belakang ini, coba perhatikan ya. Apakah angka 2 ini masih ada angka di belakangnya? Tidak ada ya. Jadi dia terakhir di belakang, sudah tidak ada lagi angka di belakangnya. Jadi 2 ini yang paling belakang, itulah namanya satuan. Itulah namanya satuan. Kemudian, maaf ya. Kemudian di depannya satuan, yaitu angka 1, ya. Itulah yang disebut dengan puluhan. Sekali lagi Bu Guru jelaskan. Angka yang paling belakang itu disebut satuan, angka yang di depan itulah yang disebut dengan puluhan. Sampai di sini paham anak soleh soleha? Sekarang Ibu Guru lanjut ya, Ibu Guru beri contoh masih tentang bilangan 12. Di sini Bu Guru akan menuliskan bentuk panjangnya suatu bilangan. Jadi bilangan yang Ibu Guru ambil yaitu bilangan 12. Perhatikan baik-baik. Bu Guru akan menuliskan bentuk panjangnya. Jadi coba perhatikan 12 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Jadi perhatikan di angka 12 ini manakah puluhan dan manakah satuannya. Oke, sekarang yang kita pertama isi yaitu puluhan. Kira-kira yang mana puluhan? Apakah 1 atau 2? Iya, berapa? 1. Sesuai tadi yang Ibu Guru jelaskan di awal ya. Ini dia. 1 itu puluhan. Kemudian ditambah berapa satuan? Kira-kira satuannya berapa? Apakah 1 atau 2? Yaitu 2. Maaf ya. Agak miring. Jadi 12 sama dengan 1 puluhan ditambah 2 satuan. Itu sama saja dengan 12. Jadi anak soleh dan solehah perhatikan baik-baik, masih ada sambungannya ya. 1 puluhan ini nak, 1 puluhan ini sama saja dengan 10 ya. Jadi satunya diturunkan ke bawah, puluhannya ini diubah menjadi angka 0. Jadi dibaca 10. Paham sampai di sini? Oke, kemudian ditambah 2 satuan. 2 satuan ini sama saja angkanya kembali ditulis di bawah. Jadi 2 satuan artinya sama dengan 2. Jadi misalnya kalau di atas 3 satuan jawabannya 3. 4 satuan jawabannya 4. Jadi 10 ditambah 2 sama dengan 12. Paham anak soleh dan soleha? Contohnya ini menggunakan gambar. Ini gambar apa? Iya, pensil. Coba kalian hitung semuanya yang ada di rumah. Coba dihitung ada berapa pensil yang Ibu Guru tunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada berapa pensil nak? Iya, 16. Nah sekarang kita mau ambil sebanyak 10 pensil. Dan kemudian kita ikat pensilnya sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ini kita ikat.
Ini dia. Nah, kemudian sisanya kita simpan di sebelahnya. Oke. Nah, tadi di sini jumlahnya berapa? 16 pensil. Sekarang kita mau tuliskan bentuk panjangnya ya, sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Jadi sama dengan seperti yang tadi ya, yang Ibu Guru jelaskan. 16 ini kira-kira puluhannya berapa, kemudian tambah berapa satuannya. Yaitu, iya betul sekali, 1. Jawabannya 1. Oke. Kemudian berapa satuannya? Pastinya 6. Oke. Jadi, anak Ibu Guru masih ada sambungannya di bawah ya. 1 puluhan ini kita ubah menjadi berapa? Kita ubah menjadi 10 ya. 1 puluhan itu adalah 10. Kemudian tambah, kita tulis juga tambah di bawah. Kemudian 6 satuan, tinggal kita pindahkan 6-nya di bawah. Satuannya enggak usah ditulis. Tugasnya ada di halaman 48. Yang pertama, tuliskan bilangan sesuai gambar. Jadi kalian hitung dulu gambarnya ada berapa, ditulis di sini. Kemudian bilangan yang ada di sini nanti kalian tentukan puluhannya berapa, satuannya berapa. Begitupun dengan gambar yang kedua. Kemudian nomor 2, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat sesuai nilai tempat. Bagian A 11. Kira-kira 11 ini sama dengan berapa ditambah berapa? Ibu Guru beri contoh, 10 ditambah berapa. Kemudian bagian B juga 14. Kira-kira berapa puluhannya, kemudian ditambah berapa. Begitupun dengan bagian C. Nomor 3, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat sesuai nilai tempat. Bagian A 20 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Jadi berapa puluhannya, kemudian berapa satuannya. Materi SPRL kita kali ini masih tentang bangunan bersejarah yang ada di Kota Palopo. Nah, tapi kali ini Bu Guru akan membahas 2 bangunan bersejarah yang ada di Kota Palopo. Yang pertama adalah Rumah Jabatan Wali Kota. Nah, rumah jabatan ini dulunya disebut dengan Rumah Jabatan Bupati Luwu Sakotae. Rumah Jabatan Bupati Luwu ini diresmikan oleh Bupati Luwu yang pertama yang bernama Dr. Haji Kamrul Kasim pada tahun 2000. Bangunan ini berubah menjadi Rumah Jabatan Wali Kota Palopo karena terbentuknya Kota Palopo sesuai dengan undang-undang. Nah, untuk bangunan bersejarah yang kedua yaitu Lokoe. Lokoe adalah tempat pemakaman Raja-Raja Luwu yang berada di Luminda, tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi, Kota Palopo. Pembangunan makam ini dimulai pada tahun 1604 Masehi setelah pembangunan Masjid Jami Tua. Pemakaman ini disebut Lokoe karena bangunan makam tersebut melengkung, berbentuk kerucut menyerupai bentuk piramida. Dan di dalamnya ada 37 makam Datuk Luwu. Lokoe ini adalah makam utama yang berupa bangunan berbentuk piramida. Apakah anaknya Ibu Guru pernah melihat pemakaman ini? Nah, inilah pemakaman Lokoe, yaitu pemakaman tempat Raja-Raja Luwu. Inilah tugas SPRL-nya ditulis di buku berwarna orange. Alhamdulillah, selesai juga materi kita hari ini, yaitu tematik dan SPRL. Anaknya Ibu Guru, jika kalian kurang paham, silahkan putar kembali videonya ya. Mintalah bantuan kepada orang tua kalian. Sampai di sini ya perjumpaan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ibu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.